Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari kitab Jeremia 29 ayat 1-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Jeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah untuk kita minggu ini mewujudkan kesejahteraan bersama. Pesan ini pada mulanya disampaikan oleh Nabi Jeremia kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan Babel. Kesanalah Allah membuang mereka atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan Allah. Tidak tanggung-tanggung penghukuman Allah atas bangsa itu. Mereka dibuang ke Babel 70 tahun lamanya di bawah kuasa Nebukadnezar. Mereka menjadi tawanan bangsa asing, bukan hanya menderita karena harus menjadi budak bangsa asing, tetapi juga status sosial mereka sebagai umat pilihan Allah kini hancur berantakan. Namun begitu, bukan berarti Allah sudah meninggalkan mereka sama sekali. Allah tetap memperhatikan bangsanya di pembuangan pun. Ia mengutus nabi-nabinya untuk memberi penghiburan, pengharapan dan pengertian tentang apa yang harus dilakukan di sana, supaya mereka bisa hidup sejahtera walaupun dalam pembuangan. Dalam nas khotbah disebutkan begini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dari isi surat ini jelas bagi kita bahwa bangsa Israel tidak boleh meratapi saja nasibnya atau memberontak kepada Nebukadnezar yang menawan mereka sambil berharap Tuhan akan segera membawanya pulang ke negerinya, ke Yerusalem. Seperti yang dinubuatkan nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa bangsa itu hanya 2 tahun saja tinggal di sana, dan Allah akan segera membawa mereka pulang ke Yerusalem. Lihat Jeremia 28. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau dilihat keberadaan bangsa Israel di pembuangan itu hampir mirip dengan kehidupan kita di dunia ini. Menurut pemazmur, umur kita hanya kira-kira 70 tahun saja. Setelah itu kita akan kembali kepada pencipta kita. Dunia ini bukanlah negeri kita.
Tetapi Yerusalem yang baru, ke situlah kita akan pulang suatu hari nanti. Namun sebelum semua itu terjadi, kita masih akan hidup di dunia ini. Kita akan terus bekerja dan menjalani kehidupan sebagaimana adanya. Mendirikan rumah, menanam pohon, mengambil istri dan memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Mengambil istri untuk anak laki-laki, mencari suami untuk anak perempuan. Supaya kita terus bertambah banyak. Terlebih, kita harus mengupayakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Atau mengupayakan kesejahteraan bersama seperti tema khotbah kita minggu ini. Itu artinya kita tidak hanya memikirkan kesejahteraan diri sendiri, tetapi kesejahteraan orang lain yang hidup bersama-sama dengan kita, terlebih kesejahteraan kota. Sebab jika orang lain sejahtera, itu akan berdampak baik kepada kita. Cobalah bayangkan jika ada orang di sekitar kita, orang-orang yang tidak sejahtera hidupnya, sementara kita sejahtera. Tentu orang yang tidak sejahtera ini menjadi ancaman bagi kita. Dia bisa saja mencuri atau akan merampok dan menyusahi kita. Tetapi jika semua orang yang hidup bersama-sama dengan kita sejahtera, maka kita pun akan ikut sejahtera. Kita tidak akan menjadi ancaman bagi orang lain, atau sebaliknya orang lain juga tidak menjadi ancaman bagi kita. Bagaimanakah caranya mensejahterakan kota atau mensejahterakan orang lain yang hidup bersama dengan kita? Sebagai umat kepunyaan Allah, berdoa adalah cara pertama yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mendoakan bangsa dan mendoakan semua orang supaya diberkati Tuhan dalam pekerjaan dan perilaku hidupnya. Jangan malah mencemburui orang yang lebih sejahtera dengan cara menjatuhkan atau memburuk-burukkannya kepada orang lain. Jangan menghambat atau menutup jalan bagi keberhasilan orang lain. Tapi jika kita mampu, berilah jalan bagi setiap orang yang ingin mencapai kesuksesannya. Jangan memberontak atau melawan pemerintah yang menimbulkan kerusuhan di bangsa kita. Tetapi berdoalah untuk bangsa ini dan dukunglah program-programnya. Sebab jika kota ini di mana kita tinggal sejahtera, maka kita pun akan sejahtera. Seperti yang disampaikan Yeremia kepada bangsa Israel. Di atas semuanya satu hal yang penting adalah jangan lupa bahwa dunia ini bukan tempat kita untuk selamanya. Kita akan kembali ke Yerusalem yang baru, negeri mulia yang disiapkan Tuhan bagi kita. Jangan habiskan waktu, tenaga, pikiran dan kekuatan yang ada untuk membenahi yang ada di dunia ini. Tapi ingatlah senantiasa untuk mempersiapkan kepulangan kita ke Yerusalem yang mulia itu. Sebab pada kenyataannya bangsa Israel yang tinggal di Babel hanya golongan menengah ke bawah yang mau kembali ke Yerusalem setelah 70 tahun mereka diperbudak. Orang-orang yang hidupnya sudah mapan di Babel enggan pulang ke Yerusalem sebab mereka sudah nyaman tinggal di sana, punya rumah batu dan bekerja di istana raja serta makan makanan yang mewah. Mereka yang rindu beribadah ke rumah Tuhan di Yerusalem, merekalah akhirnya yang pulang ke sana. Jadi tetaplah ingat negeri kepulangan kita, Yerusalem yang baru. Setialah kepada Tuhan dan selalulah beribadah. Berbuat baik dan benar di mana saja dan kapan saja. Ucapkan syukur senantiasa kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.